Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa takum nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, para sedulur YouTube, jadi alhamdulillah berkat rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu ya di sore hari ini, di sore hari yang cerah ini. Jadi teman-teman, saya pengen di sore hari ini pengen ngajak teman-teman untuk sedikit ngobrol ya, membahas dua buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Oke, para sedulur, jadi Nabi Muhammad SAW bersabda yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yuhannas, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid wa kulukum li adam wa adamu min turab, yang artinya sebagai berikut. Ya Yuhannas, wahai para manusia, ala ketahuilah, inna rabbakum wahid, sungguhnya Tuhan kalian adalah satu. Wa abakum wahid, moyang kalian itu sebenarnya satu ya teman-teman. Kulukum li Adam, dan seluruh kalian itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Wa adamu min turab, sungguhnya Nabi Adam alaihissalam itu tercipta dari tanah. Dan di satu hadis yang lain lagi yang masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yuhannas, ala inna rabbakum wahid wa abakum wahid ala la fadla li arabia ala jamia wala li ajamia ala arabia wala li ahmaro ala aswada wala aswada ala ahmaro ila bitaqwa, yang artinya sebagai berikut. Ya ayuhannas, wahai para manusia, inna rabbakum wahid, sungguhnya Tuhan kalian adalah satu. Wa inna abakum wahid, dan sungguhnya nenek moyang kalian adalah satu, Nabi Adam alaihissalam. Ala ketahuilah bahwasanya la fadla li arabia, gak ada keistimewaan ataupun privilege, gak ada keutamaan li arabia atas orang-orang Arab, ala jamia, di atas orang-orang yang non-Arab, wala li ajamia ala arabia, dan begitu pun gak ada keutamaan ataupun keistimewaan dari orang-orang non-Arab terhadap orang-orang Arab. Wala li ahmaro ala aswada, dan juga nggak ada keutamaan ataupun keistimewaan daripada orang-orang yang kulitnya berwarna merah terhadap orang-orang yang kulitnya berwarna hitam. Wala aswada ala ahmaro, begitu pun nggak ada privilege ataupun keistimewaan dari orang-orang yang kulitnya hitam terhadap orang-orang yang kulitnya berwarna merah, kecuali ila bitakwa, kecuali takwa mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kenapa saya membahas ini ya teman-teman, karena memang setahun belakangan ini ada perseteruan, ada konflik yang berlarut-larut antara di internal umat Islam gitu kan. Ada beberapa dikotomi ya, satu kelompok, kita bilang kelompok A, yang kemudian mengklaim bahwasanya mereka memiliki silsilah garis keturunan daripada langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ada kelompok B yang masih internal Islam yang kemudian mempertanyakan gitu kan, tentang keabsahan ya, kesahihan, kebenaran daripada nasab garis keturunan yang katanya langsung menuju Nabi Muhammad SAW, yang kemudian ini terjadi konflik panjang ya, yang memang kemudian dilihat oleh semua umat Islam, karena memang saat ini siaran mudah ya, siarkan lewat media sosial, mereka masing-masing membuat konten gitu kan. Saya sangat prihatin sekali ya, yang intinya sebetulnya kalau kemudian ada orang-orang mempertanyakan gitu kan,
Kalau kita orang Islam itu udah sangat jelas sekali ya, kita menghormati bahkan mendoakan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya ya, anak cucunya. Tapi kalau kemudian kita mempertanyakan gitu kan, bukan berarti kemudian kita membenci ataupun memusuhi. Seperti teman-teman si A gitu kan, kita nanya katanya anaknya Pak C gitu kan, bener nggak sih itu anaknya Pak C gitu, ada nggak itu? Kalau cuma nanya gitu kan, nanya itu bukan berarti kita membenci ataupun memusuhi. Nanya itu kemudian untuk mempertanyakan kesayangan, keabsahan ya. Harusnya dengan legowo sudah gitu kan, dibuktikan gitu kan. Kalau ada pertanyaan, bahkan kan memang kemarin juga ada sampai kemudian tantangan ya, meminta untuk tes DNA. Tes DNA itu biasa saja ya teman-teman, biasa saja. Jadi coba untuk mengetahui kecenderungan genetika kita kemana, keturunan kita kemana gitu. Kalau kayak saya mungkin Jawa asli gitu kan, apakah kemudian ada keturunannya kecenderungan ke orang India ataupun Pakistan atau apa, sebetulnya kan sah-sah saja, nggak masalah sebetulnya. Kalau memang keturunannya Nabi Muhammad SAW, tentunya kita akan semakin mencintai, semakin menghormati kelompok-kelompok tersebut selama memang betul perilaku mereka, tindak tanduk mereka, tabiat mereka gitu kan, itu sesuai dengan ajaran dan warisan daripada Nabi Muhammad SAW. Yang jelas ini malah meluntar-meluntir sana sini ya. Tapi yang jelas teman-teman, saya berharap ya bangsa kita ini udah merdeka selama 50 tahun lebih gitu kan. Dan kita ini udah bangsa yang memang suku bangsa yang memang berdaulat gitu kan. Berdaulat, jangan sampai lagi kita dibodoh-bodohi orang gitu kan, diakal-akalin orang gitu kan. Kita harus mandiri, kita harus memiliki watak yang kuat gitu kan, bermental yang sangat kuat gitu kan. Yang jelas sekarang kalau kita jangan sampai kemudian kita dibohong-bohongin orang itu kan, nggak ngerti gitu kan. Yang jelas kalau kita menilai dari hadis tadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu merupakan pesan mulia ya, pesan yang sangat istimewa, pesan yang sangat mulia, itu sangat menyentuh hati saya teman-teman. Kalau lihat hadis itu, bahwasanya pesan kebersamaan, pesan persamaan derajat, bahwasanya di situ nggak ada yang lebih istimewa dari orang Arab terhadap orang yang non Arab, begitupun dari orang yang kulitnya berwarna merah terhadap orang-orang yang kulitnya berwarna hitam, begitupun juga sebaliknya. Ini gambaran santunnya, kemuliaan daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan pesannya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya nggak ada kelompok, nggak ada manusia pun yang istimewa, baik itu dari kesukuan, baik itu pun dari warna kulit, mereka semua sama kecuali dilihat daripada ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pesannya sangat jelas teman-teman. Kita nggak ngerti justru di sini ada yang diceritakan gitu kan, nggak boleh kita katanya menikah orang dari pribumi sini, menikahi kelompok mereka gitu kan, dilarang gitu kan, dan mereka seenaknya saja nikah sama orang pribumi sini. Apa itu kan? Ajaran dari mana gitu kan? Kalau saya sendiri, jangan sampai kemudian kita sebagai bangsa yang berdaulat gitu, malu teman-teman, kita ini sudah merdeka selama 50 tahun lebih gitu kan. Kita harus bermental kuat, kita harus betul-betul bangga sebagai seorang bangsa Indonesia gitu kan. Jangan sampai kemudian kita merasa rendah secara mentalnya gitu kan, rendah hati, rendah diri gitu kan. Yang jelas ketika kita orang Islam, kita seorang muslim, referensi kita adalah ketika memandang sebuah permasalahan, referensi kita jelas Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Jelas dari hadis yang tadi saya sebutkan, sudah sangat clear sekali pesan daripada Nabi Muhammad SAW bahwasanya nggak ada keistimewaan tiap individu ataupun kelompok manusia terhadap kelompok manusia yang lainnya kecuali ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman-teman, semoga bermanfaat teman-teman, dan semoga teman-teman tercerahkan. Semoga teman-teman semuanya tercerahkan. Jangan sampai kemudian kita terpengaruh, hanyut dalam konflik, dalam perdebatan-perdebatan. Kalau bisa, walaupun kita di pihak yang benar, nggak perlulah kita kemudian berdebat segala macam. Yang jelas, saya berharap kita semua teman-teman, kalau kemudian memandang sebuah masalah, tentunya kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim, kita referensinya adalah Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Jelas sekali teman-teman, clear sekali ya teman-teman. Untuk mulai saat ini
Saya harap teman-teman dari kemudian mendengarkan lihat hadis tadi terbuka ya pikirannya. Akhir kata teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.